Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أمهاتي وأخواتي في الله أعزكم الله. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memujinya dan bermunajat kepadanya, memohon ampunan kepadanya, memohon dan meminta pertolongan dan perlindungan kepadanya. Hanya kepadanya lah kita menyembah. Hanya kepadanya lah kita melaksanakan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangannya. Karena setiap yang kita lakukan, semua ini kita harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam bentuk takdir yang menurut kita baik, baik dalam bentuk takdir yang menurut Allah baik, tapi menurut kita belum tentu baik. Mungkin menurut kita belum tentu baik. Menurut kita buruk, tapi menurut Allah adalah yang terbaik. Maka berbahagialah sebagai seorang mukmin, karena semua perkara yang dialami dan dirasakan, lahir maupun batinnya, zahir maupun secara batinnya, ya, ia rasakan, ya, ia alami, semuanya baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan cobaan adalah sebuah kebaikan menurut Allah. Diberikan nikmat juga sebuah kebaikan menurut Allah. Diberikan pemahaman ilmu adalah sebuah kebaikan menurut Allah. Namun tatkala diberikan ketidakpahaman, juga menurut Allah yang terbaik jika kita berhusnudzan kepadanya. Maka dari itulah Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita. Ya, dalam riwayat Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis ini menceritakan tentang orang yang menjadi hamba dunia. Tapi di antara faidah, bukan hanya hamba dinar dan dirham saja, orang yang nyari dunia saja, tapi orang yang mencari ridho Allah. Terkadang ketika kita beribadah, ketika kita menuntut ilmu, terkadang kita merasakan sama halnya kalau ambisi kita terhadap dunia. Ketika seseorang bekerja ingin mencari dunia, ya, saat dia mendapatkan dunia, dia ridho. Tapi saat dia gagal dari mendapatkan dunia, dia tidak ridho. Begitu pula dalam menuntut ilmu. Kadangkala menuntut ilmu dikaitkan ataupun disamakan dengan dunia. Kenapa demikian? Karena dampaknya sama. Ketika dikasih pemahaman, dia ridho, dia senang. Dia menikmati. Wah, paham saya nih, alhamdulillah. Oh, saya mengerti pelajarannya, saya ambil. Wa illam yu'ta lam yarda. Ketika nggak dikasih sama Allah, pemahaman kita masih minim.
Ya, ketika pemahaman kita masih minim, kok nggak ngerti ya? Kok nggak paham-paham? Dari 100% hanya 0,1% pahamnya. Atau 2%, 3%, sedikit sekali. Ya, lalu ia tinggalkan ilmu. Ia tinggalkan majelis ilmu. Ya, itu adalah sebuah sikap bahwa seseorang yang menuntut ilmu nggak paham-paham lalu dia meninggalkan ilmu tersebut sama halnya dengan orang yang mencari dunia. Ketika gagal mencari dunia ya sudah, dia nggak ridho, marah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi sedang sulit, terkena PHK di mana-mana, dan ada di antara ummahat ya di kelas lain ya yang terkena ya bekerja lalu kena PHK juga ya. Maka kita harus ridho dengan ketetapan Allah dengan cara apa? Mencari kebaikan-kebaikan, mencari pahala di tempat yang lain, bekerja di tempat yang lain yang mungkin menjadi evaluasi dan husnudzon kita kepada Allah ya, kalau ini adalah hikmah yang bisa kita ambil. Begitu pula ketika menuntut ilmu, pelajaran tersulit nahu misalnya, pelajaran tersulit sorof, menghafalkan mufrodat, waduh, berat rasanya ya. Lisan ini berat untuk dibasahi ya, bahasa Arab ataupun membaca Al-Qur'an ataupun ketika melaksanakan apa? Perintah Allah. Berat rasanya. Tapi mau tidak mau kita harus sabar menjalaninya. Begitu pula kita menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu itu bukan sekali dua kali. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai kita wafat. Ya, kita masih diperintahkan dan kita diberikan kewajiban untuk menuntut ilmu. Ummahati fillah rahimani wa rahimakunallah. Maka in u'tiya radiya, kalau dikasih sama Allah, dia ridha. Wa illam yu'ta, ketika ia tidak dikasih oleh Allah, tidak diberi oleh Allah, tidak sesuai dengan ekspektasi, lam yarda, dia nggak ridho ya. Nggak ridho itu realisasinya bisa marah, bisa meninggalkan, ya, menolak takdir, nggak terima dengan takdir yang Allah berikan, meratapi ketika seseorang yang telah meninggal dunia yang kita cintai ternyata membuat kita meratapi, hancur hati kita, sampai lalai mengingat Allah, lalai melaksanakan ibadah, dan lain sebagainya. Nah, ini orang nggak ridho. Meninggalkan majelis ilmu juga sama. Maka kita berharap di sini bisa bersungguh-sungguh kembali untuk saling mengingatkan ummahat. Nuasil dirasatana fi usbu' al-thalith ya, tahta al-mawdu' kitab tasrif. Ya, dengan judul pembahasan kita adalah kitab tasrif. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala, Ustaz. Bala, alhamdulillah. Baik, Ana ingin bertanya kepada ummahat, selama kita belajar, apakah eh, terjadi kesulitan atau mau kita mulai lagi di halaman bab pertama ya untuk menguatkan? Bagaimana? Silakan kepada ummahat. Ngulang lagi deh Ustaz dari Ulang awal. lagi Ustaz, sepakat Nah, bab pertama. Iya. bab pertama ya, alhamdulillah. Baik ya, baik. Kita coba mengulang, memurajaah ummahat. Silakan dibuka halaman 41 ya, halaman 41 ya. Di sini adalah ketika kita pertama kali belajar sorof ya,
Mungkin kita belum menganalogikan dengan bahasa yang lebih sederhana. Kita coba ya. Di halaman 41 isinya adalah i'lam annal abwabal mu'tabarata 'inda as-sarfiyyin 22 baban. Ketahuilah sesungguhnya bab-bab yang terkenal, yang masyhur, mu'tabar, yang diketahui ya para ulama ahli sharaf itu ada 22 bab. Ya, ada 22 bab. Wahya ala arba'ati aqsam. Dan dari 22 bab itu ada 4 bagian. Nah, kita menganalogikan di kelas pemula itu, Mahat, seperti sebuah murabba, kotak ya. Ya, kalau kita ada 4 kotak, 4 bagian. Bagian pertama ada 6 bab. Ya. Ada nomor 1 bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Ya, agar mudah untuk dipahami. Ya. Total dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya. Totalnya ini ada 22 bab. Yang kita pelajari baru bagian pertama ada 6 bab. Mulai lagi dari bab pertama. Jadi total yang harus kita pelajari ada berapa, Ummahat? Berapa bab? 22 bab, Ustaz. 22 bab. Sahih. Ya. Dan kita baru masuk kepada kotak pertama. Kotak pertama ada berapa bab? 9 ya. 6 bab. 6 bab. 6 bab. Iya. 6 bab. Kalau 9 begini bentuknya ya. Nah itu 9. Ini 6 bab. Ya. Sedikit informasi juga bahwa bab pertama, kenapa dibedakan ada bab, ada bagian pertama, kedua, ketiga, keempat. Bagian pertama itu membahas kata kerja yang jumlahnya hanya 3 huruf. Fa, a, la. Ya, ini ringkasannya ya, Ummahat. Yang kita pelajari ini selama ini apa sih? Kata kerja, perubahan kata kerjanya. Nah, kebetulan kata kerja yang pada bagian pertama, yang totalnya ada 6 bab, itu membahas 3 huruf pada kata kerja. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab itu ada banyak, Ummahat. Tapi ditinjau dari huruf, jumlah hurufnya. Di sini ada berapa huruf? 3 huruf. Di sini ada yang 4 huruf. Ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf. Total ada 6 huruf, Ummahat. Ya. Jadi bahasa Arab di dalam kata kerja, ya, kata kerja bahasa Arab itu pembagian detailnya adalah ditinjau dari jumlah huruf dalam kosakata kata kerjanya. Ya. Contoh, di sini ada berapa huruf? 3 huruf. Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Ya. Nah, ada fa, ain, lam. Di sini nanti Ummahat akan pelajari ada 4 huruf. 1 hurufnya huruf tambahan. Af'ala. Ya. Ada berapa huruf yang ini? 4. 4 huruf. Nah, yang ini kita skip dulu nih, kita lewatkan dulu. Kita fokus kepada jumlah huruf yang 3 ini dulu. Perubahan kata kerja yang jumlah hurufnya cuma 3. Ya. Jumlah hurufnya cuma 3. Ya. Dan ditinjau dari wazan. Wazan itu patokan. Meskipun wazan diartikan timbangan ya. Ya. Jadi kita terjemahkan di dalam untuk mudah ya, untuk memudahkan kita.
Fa'ala itu adalah patokan atau wazan dari kosakata kata kerja yang jumlah hurufnya hanya 3. Ya, sampai di sini fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Taib, ana hapus ya Ummahat di sini. Nanti Ummahat bisa catat dulu. Ya, kita masuk kepada pembahasan. Makanya Ummahat lihat di buku. Ya, di buku Wahya ala arba'ati aqsam ayat halaman 41. Al-qismul awal, bagian pertama. Ats-tsulatsiyu al-mujarrad. Ya, kata kerja yang jumlahnya 3 saja. Dia tetap. Ya, jumlahnya hanya 3 huruf saja. Ya. Nah, kata kerja yang jumlahnya 3 huruf ada di halaman 42, Ummahat. Di bab pertama. Nah, sebelum kita masuk juga di bab pertama, Ummahat harus catat di sini. Ini murojaah juga. Ada fa'ala. Kata kerja fa'ala ini ada pada bab pertama. Ya. Nah, ketika kita sudah tahu patokannya adalah fa'ala, maka kata kerja yang ada di dalam buku Durusul Lughah kita bisa kaitkan dengan kata kerja atau wazan patokan fa'ala. Contohnya, di buku ada kata kerja namanya, ya kita anggaplah nggak tahu harokatnya ya. Ya, ini harokatnya apa ya? Nah, ketika kita nggak tahu, ada berapa huruf di sini Ummahat? Jim, lam, sin. Ada berapa huruf ini? 3. 3. 3 huruf. 3 huruf berarti kata kerja yang wazan atau patokannya adalah fa'ala. Ketika kita sudah tahu, ya, maka kita ikuti sesuai dengan harokatnya. Fa, harokatnya apa? Fathah. 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 Berarti yang di depan ini fa nih. Jim itu sama dengan fa. Disebut dengan fa fi'il. Harokatnya fathah. Ikutin ya. Dia mengikuti. Ah. Lam. Harokatnya apa ya? Oh, ngikutin ain. Ain ini harokatnya apa? Fathah. Fathah juga. Ya. Sin mengikuti lam dong. Kan di akhir sama tuh. Nah, lam harokatnya apa? Fathah. Fathah. Maka menjadi apa kata kerjanya? Bacanya apa? Jalasa. Jalasa. Ya, jalasa. Ya. Contoh lain. Ada kata kerja seperti ini. Nah, berarti ini dibacanya bagaimana nih Ummahat? Ada 3 huruf. Samain dengan yang atas. Jadi apa bacanya? Doroba. 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 Anggap kita nggak tahu artinya, nggak apa-apa. Kan kita sedang belajar ya bagaimana merubah kata kerja. Ya. Nah, kalau bicara arti, ya harus dihafal. Semua bahasa Ummahat. Ummahat belajar bahasa Sunda. Ya, kalau misalkan kita nggak hafal artinya, ya nggak tahu jadinya. Bahasa Jawa, semua bahasa. Bahasa Arab pun demikian. Ya, kita lewatkan tentang arti, kita fokus kepada perubahan-perubahannya. Nah, maka ummahati fillah rahimakumullah, kita masuk kepada bab yang pertama. Ya, lihat di halaman 42. Al-babul awal. Bab pertama. Tasriful usul. Tasriful usul. Nah, perlu diingat Ummahat. Saya coba untuk menyederhanakan lebih dalam. Di dalam setiap bab Ummahat, intinya perubahan itu jumlahnya ada 2. Yang pertama adalah tasriful usul. Ya. Yang kedua adalah
tasriful, ya. Apa tasrif apa? Dia masih ingat? Ini murajaah nih. Nah, Fi'il madhi ya gitu Pak Ustadz. Fi'il madhi. nah, itu disebut dengan tasrif apa? Ya. Nah, Tasriful fi'lil madhi. disebut dengan tasrif. Masdar bukan Ustaz? Dulu belajar kita. Tasrif apa? Lugu. Lugawi. Al-lugawi. Nah, tasriful lugawi. Ya. Ini adalah sebuah istilah yang harus diingat umat. Di buku nggak ada tasrif lugawi, ada tasrif usul. Ya, kita mempetakan dengan lebih sederhana. Apa itu tasrif usul? Tasrif usul itu adalah, tasrif itu diartikan perubahan. Usul itu adalah pondasi atau dasar. Tasrif dasar kata kerja ya disebut dengan tasrif usul. Yang kedua, tasrif al-lughawi artinya adalah perubahan ya secara bahasa. Nah, ini disebut dengan perubahan secara bahasa, tapi bahasa sederhana kita di kelas DAL adalah perubahan cabang. Ya, perubahan cabang dari pondasi yang ada di dalam tasrif usul. Jadi mohon diingat Ummahat. Kalau bikin bangunan kan tiangnya dulu apa pondasinya dulu Ummahat? Pondasi Ustadz. Oh, pondasi dulu. Ya, pondasi dulu atau langsung genteng pasang? Pondasi Ustadz. Pondasi dulu. Nah, pondasinya adalah tasrif usul. Nah, cabangnya nanti mengikuti cabang-cabangnya yang disebut dengan tasrif al-lughawi. Ya. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Pahimna insyaallah. Naam. Kita abaikan dulu tasrif lughawi, kita hapus kepada tasrif usul agar lebih mudah ya untuk dipahami. Nah, tasrif usul ini adalah perubahan dasar. Perubahan dasar sebuah kata kerja jumlahnya ada 12 perubahan. Ada berapa perubahan, Ummahat? 12. 12. Tasrif usul itu ada 12 perubahan. Nah, ketika kita sudah tahu ada 12 perubahan, apa saja perubahan itu? Ada di kitab halaman 42 Tasriful Usul bawahnya. Yang biasa kita hafalkan. Fa'ala yaf'ilu, fa'lan fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Naam. Di situ total ada berapa? 12. 12. Ya, kalau nggak percaya jangan dihitung 1, 2, 3, 4. Wah, ya. Jadi ingat ngajar anak SD gitu ya. Naam. Ya, dihitung. Hitung atasnya aja. Atasnya ada berapa? Ada 6. Berarti 6 kali 2 kali 2. Berarti 12. Nah, 12 ini harus sesuai dengan urutan. Nggak boleh fa'ala la taf'il, yaf'ilu maf'ilun, ya nggak bisa, harus berurutan. Urutannya bagaimana? Urutannya mohon dicatat Ummahat. Ya. Yang pertama, urutan pertama, fa'ala yaf'ilu fa'lan, berhenti. Itu urutan pertama. Ya. Fa'ilun maf'ulun,
berhenti urutan kedua. Urutan pertama ada 3 kosakata, urutan kedua ada 2 kosakata. Maf'ulun berhenti. If'il, la taf'il. Ada 2 kata lagi. Urutan ketiga. Ya, di garis bawahi urutan ketiga. Ya. Urutan keempat, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Urutan keempat, ada berapa kosakata, Ummahat? 3. Ada 3 kosakata. Dan urutan terakhir, yang kelima, fu'ila yuf'alu. Ada 2 kosakata. Kenapa di sini diberikan urutan 1, 2, 3, 4, 5? Ya, karena itu urutan itu berkaitan dengan pemahaman Ummahat nantinya. Jadi mohon diingat-ingat nih. Dan nadanya seperti itu. Ya, harus berhenti biar lebih mengerti. Ya, seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Kenapa harus pakai nada, Ustadz? Naam, itu biasa digunakan di pesantren untuk bisa menghafal. Ya, menghafal. Tasrif itu lebih banyak menghafal. Dan hafalan itu biasanya disenandungkan. Nah, itulah disebut dengan syair lughah al-arabiyah. Ya, ternyata bahasa Arab juga ada syairnya, Ummahat. Ya, ada kitab tasrif, ya. Syairnya sesuai dengan hafalan kata kerja. Lalu ada yang namanya ilmu nahu. Ilmu nahu di dalam kitab Al-Muyassar itu hanya ringkasan. Tapi kalau Ummahat lihat di kitab-kitab para ulama ahli nahu, mereka mensyairkan. Jadi dilagukan. Biar mereka hafal di luar kepala. Itulah metodologi para ulama terdahulu. Mereka sebelum belajar, mereka harus ngafalin dulu. Sama seperti orang baca Quran. Ngafalin dulu. Setelah ngafalin, barulah mereka dijelaskan. Ya, dijelaskan. Kalau umat searching nanti bisa dilihat ya. Ada ilmu nahu namanya Alfiyah Imam Ibnu Malik. Ya, Alfiyah Imam Ibnu Malik. Ibnu Akil, ya, Afwan Ibnu Akil. Ya. Alfiyah Imam Malik ya, ditulis oleh Ibnu Akil. Nah, itu ada 1000 bait. 1000 bait belajar tentang apa? Nahu saja. Belajar nahu, ngafalin 1000 bait, Ummahat. Ya. Dia apa yang dilaguin? Kayak orang baca Quran, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu tujuannya belajar kitab tasrif itu dilagukan. Maka ini yang dilakukan ini yang tanpa alat musik ya, bukannya musik, bukan. Nyanyi, bukan. Tapi ini adalah syair. Ya, syair ketika kita menghafalkan ilmu. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah, Ustadz. Syukran. Afwan. Baik. Kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan, Ummahat. Kita masuk kepada urutan pertama. Urutan pertama jumlahnya ada 3 kosakata. Mereka mensyairkan fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Itu pada bab pertama. Nanti bab kedua beda lagi. Fa'ala yaf'ulu. Bab 3 beda lagi. Bab 4 beda lagi. Harokatnya aja. Tapi hurufnya jumlahnya tetap sama. 3 yang pertama nih. Urutan pertama. Ya. Makanya kita lihat fa'ala yaf'ilu fa'lan. Kita mulai pada kata fa'ala. Apa artinya fa'ala, Ummahat? Ada yang tahu? Telah mengerjakan. Telah mengerjakan. Lebih tepatnya, dia laki-laki telah mengerjakan. Atau melakukan. Atau berbuat. Ya. 3 huruf menjadi 4 kata di dalam bahasa Indonesia ketika diartikan. Dia laki-laki telah melakukan. Nah, itu disebut adalah tasrif usul.
fa'ala. Ya, perubahan dasar. Nah, perubahan cabangnya bagaimana? Ada di bagian bawahnya, itu namanya perubahan cabang. Tasrif fi'lil madhi al-ma'ruf. Ya, kan kita baru belajar fa'ala. Belajar fa'ala. Ya, detailnya bagaimana fa'ala itu? Yang jadi pertanyaan detailnya bagaimana? Ya, kalau tanda tanya itu begini ya dalam bahasa Arab. Ya, detailnya bagaimana? Oh, detailnya ada di dalam tasrif lugawi. Maka umahat lihat cara bacanya fa'ala, lalu urutan detailnya ada di tasrif fi'il madhi al-ma'ruf, judul yang kedua. Tasrif perubahan. Fi'il kata kerja. Al-madhi lampau, telah terjadi. Al-ma'ruf aktif. Kalimat aktif, kata kerja aktif. Kita sudah pernah belajar kalau nggak salah kata kerja aktif dan pasif. Bahasa Indonesia juga ada kan? Ya, membeli kata kerja aktif. Kalau pasifnya apa, Mahat? Dibeli. Dibeli, sahih. Membaca, dibaca. Nah, jadi yang dibahas tasrif fi'il madhi ma'ruf ini adalah kata kerja lampau yang aktif. Ya, yang aktif. Seperti itu. Ya. Perubahannya bagaimana? Fa'ala itu perubahannya pada tasrif lugawinya. Ada umahat, lihat tuh di bawahnya kan. Urutan bawahnya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Totalnya ada 14. Ya. Kosakatanya totalnya ada berapa umahat? Ada berapa umahat? 14 biasa. 14, sahih. Ya. Dan urutan fa'ala, fa'ala, fa'alu itu urutannya sesuai dengan domir. Ya. Dulu kita belajar urutan domir apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu urutan domir digunakan sebagai urutan tasrif lugawi pada kata fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya. Itu urutannya begitu, Umahat. Ya. Fa'ala, dia laki-laki telah melakukan. Fa'ala, dia dua orang laki-laki telah melakukan. Huma kan, mengikuti aja. Kalau fa'ala ditambahkan hum jadi apa ya? Fa'alu, mereka para lelaki telah melakukan. Ya. Sampai seterusnya. Ya. Urutannya demikian. Fahim tunna umahat? Fahim tunna umahat? Fahimna Ustaz, insyaallah. Nah, insya Allah Ustaz. Fahimna insyaallah. Ada pertanyaan? Silakan. huwa fa'ala tadi Ustaz ya. Betul. Huma fa'ala. Oh, seterusnya. Oh iya, nama Ustaz. Betul sekali. Ya. Umpama Ibu Dewi ingin buat kalimat. Mereka para lelaki telah melakukan. Tinggal buka aja halaman 42. Oh, melakukan apa ya? Oh, fa'ala. Telah terjadi berarti tasrif fi'il madhi ma'ruf yang aktif. Melakukan kan. Nah, untuk mereka laki-laki bagaimana ya? Oh, pakai aja fa'ala, fa'ala.
Fa'alu huwa huma hum. Oh, hum fa'alu. Yang betul. Hum fa'alu. Ya. Umpama kata kerjanya melakukan. Diganti kata kerjanya misalkan memukul. Doroba. Doroba. Ya. Kan kita sudah belajar tadi kan. Fa itu do. Ain itu ro. Lam itu ba. Berarti ba itu lam. Ro itu ain. Ya, dot itu adalah fa. Tinggal mengikuti harokatnya harus sama nih. Ya. Berarti doroba. Tasrif fi'il madi ma'ruf pada kata doroba bagaimana bacanya? Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Wah, saya bingung Ustadz misalkan. Mau nyari kata kerja kami telah memukul. Apa bahasa Arabnya? Apa kira-kira Ummahat bahasa Arabnya? Kami telah memukul. Kami itu Mm. kami itu Kami kan nahnu. Nahnu ya. Berarti apa, Ibu Esa? Jadi Nah, apa? mana ya? Dorobna. Dorobna. Masya Allah. Iya. Iya. Ya. Kita harus mikir dulu gitu ya. Mikirnya muter dulu ya. Dorobna. Loading dulu sih. Loading dulu. Nggak apa-apa. Ya. Kan beda Ummahat. Pentium 4 sama Pentium 3 gitu ya. Ya. Kalau zaman dulu kan beda. Windows 98 ya. Ingat ya dengan Windows 10 ya. Beda, nggak apa-apa. Tapi kan cara kerjanya sama. Hanya butuh proses saja. Ya. Antara 4G dengan 5G. Ya, sudah ada 5G. Ntar lama-lama 6G. Ya. Nah, tentunya berbeda. Tapi fungsinya ya sama. Ya, berpikir lebih dalam aja. Ya, seperti itu. Fahim tunna insya Allah. Insya Allah. Ustaz. Insya Allah. Ya. Ada yang ditanyakan Ummahat sebelum kita lebih jauh lagi. Kita berharap Ummahat bisa mengikuti pelajaran sorof ini dengan urutannya. Ya. Naam. Apalagi manfaatnya besar. Besar sekali Ummahat. Ya. Di dalam ayat Al-Quran tuh banyak fi'il madhi. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba latihan dulu pada fi'il madhi. Seumpama Ummahat. Kita mentasrif. Ya, mudah-mudahan bisa ya semua mentasrif. Merubah fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ya, menjadi kata kerja yang lain. Ya, contohnya go sala. Ya, gosala. Ya. Silakan bagi umat yang aktif bisa menyalakan mic-nya. Mohon tasrifkan gosala. Seperti fa'ala, fa'ala, fa'alu. Jadi gosala, gosala, gosalu sampai gosalna. Silakan ya bersama-sama. Wahid, isnan, salatah. Gosala, 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 gosalu. gosala, Gosalat, gosalata, gosalna. gosala, Gosalta, gosaltuma, gosaltum. Gosal, Gosalti, gosaltuma, gosaltunna. gosal, Gosaltu, gosalna. Masya Allah. Masya Allah. Gosalna. Ya, Masya Allah. Syukran Ummahat. Gosala. Apa arti gosala Ummahat? dia laki-laki telah mencuci. Dia laki-laki telah mencuci. Masya Allah.
Kalau bahasa Arabnya, aku telah mencuci. Apa bahasa Arab? Ghasaltu. Ghasaltu, Masya Allah. Ya, itu yang masih gampang nih, ya, agak susah dikit ya. Mereka perempuan telah mencuci. Apa bahasa Arabnya, Mahat? Ghasalna. Gosalna apa gosalna? Gosalna. Gosal. Nah, mereka nih bukan kalian. Oh iya. Mm-mm. Oh iya. Kalau mereka berarti gosalna. Ghasalna. Tapi kalau kalian para wanita, maka gosal apa? Tunna. Gosal tunna, antunna. Ya, antunna itu kalian para wanita. Antum, ya, laki-laki, kalian laki-laki. Jadi apa? Tum. Gosaltum, Masya Allah. Insya Allah mudah Umahat. Kalau sudah terpikirkan, oh begini ya. Udah ada bayangan gitu ya. Ya, udah ada bayangan. Ya, kalau udah ada bayangan enak untuk dipahami. Lagi, Ustaz. Ya, oh lagi ya, boleh ya. Alhamdulillah. Ya. Berikutnya kata kerja hamalah. Apa artinya hamalah? Dia laki-laki telah Laki-laki sedang membawa. Telah membawa. Betul. Silakan tasrifkan kata hamalah. Wahid, itsnan, tsalatsa. Hamala. Hamalu. Hamalta. Hamalata. Hamalta. Hamalna. Hamalti. Hamalta. Hamaltuma. Hamaltum. Hamalna. Hamalti. Hamaltuma. Hamaltumah. Hamaltunna. Hamaltu. Hamaltu. Hamalna. Masya Allah. Iya. Meskipun terbata-bata nggak apa-apa. Sudah benar nih. Hamalah, hamalah, hamalu. Sampai akhir. Masya Allah. Misalkan ada kalimat, kamu laki-laki telah membawa. Apa bahasa Arabnya? Hamaltum. Hamala. Kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Hamal. Hamala. Kamu laki-laki. Kamu ya, ya, Ustaz. Kamu, bukan mereka. Antum. Kan. Kamu antum kan? Kamu anta dong. Oh ya. Oh, antum mereka ya. Antum kalian, orang kedua. Hamaltumah ya, Ustaz. Hamaltumah 2 orang. Maaf. Ya, pelan-pelan, tenang dulu. Ya. Hamalti perempuan, kamu perempuan, kamu laki-laki. Hamaltum. Jauh sekali. Antum kan Ustaz. Hamalta. Anta. Apa ya? Kamu laki-laki 1 orang. Oh iya. Antum. Jadi apa? Hamalta ya. Hamalta, Masya Allah. Ya, kadangkala kita sudah ingatnya, oh kamu laki-laki, antum. Salah. Bahasa Arab yang benar itu, antum itu kalian laki-laki. Anta, betul. Karena suka ngedengar orang tuh manggil antum gitu, Ustaz. Iya, kebiasaan tuh gitu. Kebiasaan. Apakah itu sebuah kesalahan? Tidak. Enggak ya. Penghormatan justru ya, Ustaz. Betul. Untuk ta'zim, memuliakan dan menghormati orang yang kita ajak bicara dengan kata antum. Ya. Tapi kalau sama yang sebaya, anta bisa. Ya, kadang diganti jadi ente gitu ya. Anta. Yang betul anta. Seperti itu. Naam. Ya. Pahim tunna insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insya Allah. Ini kita baru
fa'ala Ummahat, belum yaf'ilu, fa'lan ya. Nah, itu perubahannya harus dipahami Ummahat. Nggak usah mikirin artinya dulu, perubahannya dulu. Kalau kita sudah tahu perubahannya, nih seperti tadi kan, kita tinggal tempelkan kata kerjanya, ya, baru nanti artinya. Ya, baru nanti artinya. Ya. Bisa Ummahat lihat di halaman 42. 46, afwan. Ya, halaman 46. Al-amsilah. Ya. Al-amsilah. Bisa sudah terlihat? Sudah. Nah, ya, Asal. al-amsilah itu contoh-contohnya. Ya, ada berapa tuh contohnya? Ada berapa? Sembilan. Dihitung dulu, Ustaz. Dihitung dulu. Kan ada urutannya di bawahnya ada. Ada 3 ya. Iya, ada 3. 3 kali 3 3. kali 3. Iya. 1, 2, 3. Ya. Biasanya anak zaman sekarang matematikanya kurang bagus gitu ya. Ya, generasi kolonial itu bagus-bagus. Ya. Mungkin karena ya itu tadi ya, sudah ada kalkulator ya. Sudah ada kalkulator ya. Akhirnya kita sudah mulai tidak terbiasa dengan hitungan ya, harus dilatih lagi Ummahat. Insya Allah untuk pelajaran kita ini ada 9 contoh kata kerja. Benar ada banyak Ummahat. Nah, 9 contoh kata kerja ini menempel pada bab 1. Belum bab 2, bab 3, bab 4 beda lagi tuh. Ya, baru bab 1. Ada kasaro. Ya. Kasaro, kasaru gitu ya. Kurang lebihnya. Apa arti kasaro? Ini orang Sumatera biasanya tahu ya, orang Melayu. Ya. Orang Riau ya. Tahu ya bahasanya ini. Ya. Kasaro, kasron sama dengan apa itu? Pecahkan. Ya. Pecahkan. Apa pecah? Pecahkan. Uraikan. Bukan. Uraikan. Maksurun. Pernah dengar kata al-qalamu maksurun? Patah. Betul. Ya. Pecah, patah, berantakan itu namanya maksurun. Kasaro diambil dari kata kasaro. Kasaro dia laki-laki telah memecahkan ataupun telah mematahkan. Gitu ya. Menghancurkan dan lain sebagainya. Ya, kasaro. Ya. Kasaro ya. Ini ditasrifkan tugasnya Ummahat. Tugasnya kasaro itu ditasrifkan. Ada beberapa yang harus ditasrifkan. Kasaro ya, dan kotofa. Gosala kan sudah tadi ya, cuci. Juji, bukan juji itu. Kalau titiknya 3 di bawah itu C jadinya. Ya, cuci. Nah, kotofa. Kotofa artinya apa di situ kotofa? Fatik apa berarti? Ini apa? Fatik. Petik. Iya, petik. Ini tuh Pak, ini kirain ini ininya ya Ustadz ya. Terjemahan Bahasa. ternyata ya. Iya, itu terjemahannya, betul. Arab Melayu. Ya, Arab Melayu. Nah, petik. Nah, tasrifkan kata kasaro dan kotofa. Ya, kotofa.
itu yang harus ditasrifkan. Ya, fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Ditasrifkan tuh yang tadi Ustadz yang fa'ala yang itu. Betul. Fi'il madhi semua Ustaz. Ditasrifkan. Fi'il madhi semua. Tasrif lugawi namanya. Kalau disuruh coba tasrif lugawi dari kotofa. Kotofu gitu. Ya, tapi kalau disuruh coba tasrif usul dari kotofa. Oh, berarti jadi kotofa yaktifu qatfan. Ya. Qatifun maktufun dan lain sebagainya. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik, hal min soal ada yang tanyakan Umar. Silakan. Oh, Maaf. jadi Ustaz, apa Ustaz? Eh, Nah, apa kalau tasriful usul itu berarti yang 12 itu, dan kalau ya, tasriful lugawi yang 14 ya. 14. Untuk Oh, kata fa'ala. iya. Heeh. Jadi pecahan dari tasriful usul itu kan fa'ala, jadi fi'il madhi ada 14 gitu Ustaz. Betul, pecahannya. Hmm. Ya, cabangnya. Cabang gosala, cabang fa'ala, fa'alu. Ya, Jadi 14. seperti itu. Nah, Ya. Ustaz. Nah, ya. Afwan, baik. Ini mungkin Ummahat ya, Masya Allah yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan mutola'ah fi ulumil Quran, bagaimana menelaah di dalam ilmu-ilmu Al-Quran di dalam sudut pandang bahasa Arab ya. Nah, itu insya Allah di pekan keempat pada bulan ini. Dan nanti kita akan informasikan agenda di program Tarhib Ramadan ya, untuk takhasus bahasa Arab kelas DAL dan juga kelas-kelas yang lainnya. Itu akan kita infokan di pekan depan. Ya, bagi ummahat yang tidak hadir mohon nanti diinfokan ya, seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan ummahat. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang semakin bertakwa dan menambah keimanan kita ketika mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kita ucapkan, kita sampaikan, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.